Jikapun dunia tidak memberikan ruang untuk berharap, ada satu tempat yang selalu ada bagi kita, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam keberkatan Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Berikan kami sukacita dan urapan daripada Roh Kudus, agar firman Tuhan itu boleh menjadi firman yang terus berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Firman Tuhan dikatakan begini: tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam konteks ini firman Tuhan menjelaskan bahwa umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, mereka sementara menjalani satu kehidupan yang tidak mudah. Mereka mengalami penderitaan, kesakitan dalam hidup mereka. Karena apa? Karena pilihan mereka menolak untuk melakukan firman Tuhan. Sebagai penilaian manusia, mungkin Tuhan menghukum mereka karena pelanggaran itu. Kita berpikir bahwa ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan dalam hidup ini, kita mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan sementara menghukum kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengalaman pembuangan ke Babel oleh umat pilihan Tuhan bukanlah satu bentuk penghukuman Tuhan atas mereka, tetapi kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan mereka mengalami hal itu dan mereka selalu didampingi oleh Tuhan. Penderitaan yang mereka alami adalah merupakan wujud kesetiaan Tuhan bagi umat pilihannya. Komitmen Tuhan untuk penyelamatan umat pilihannya yang harus melewati dinamika untuk mengajarkan umat Tuhan agar mereka tidak menggantungkan hidup mereka, pengharapan mereka kepada hal-hal di luar Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apabila manusia menggantungkan hidup dan pengharapannya pada hal-hal duniawi, dikatakan bahwa semuanya itu hanya sementara. Dunia berlalu dalam kefanaannya dan satu saat akan menuju pada kebinasaan. Jikapun pengharapan itu ditaruhkan kepada manusia, manusia sangat terbatas hidupnya, hanya seperti bunga rumput yang sangat singkat hari hidupnya, bahkan hanya seperti hembusan angin. Manusia dengan segala kebaikannya, dengan segala kasih dan kesetiaannya, seberapapun kuatnya untuk diperjuangkan, semua itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu pribadi yang tidak terbatasi oleh apapun, yaitu Tuhan. Penderitaan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, bahkan segala sesuatu yang ada pada kita bisa terampas dan hilang oleh karena situasi kondisi yang ada. Tetapi firman Tuhan berkata, ada satu kasih yang tidak pernah lekang
kekang oleh panas dan tidak pernah lapuk oleh hujan penderitaan yang dialami oleh manusia, yaitu Tuhan kita. Kasih dan kesetiaan daripada Tuhan itu tidak berkesudahan. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya Dia alirkan dalam kehidupan kita, baik dalam waktu senang, waktu susah, di siang ataupun malam. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan untuk kita tidak pernah dibatasi oleh Tuhan. Bahkan selalu baru tiap pagi, sebab besar kesetiaan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya mari kita meresponi setiap musim hidup yang sementara kita alami. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sementara mengalami permasalahan yang sangat sukar. Tidak ada jalan keluar. Bahkan harapan-harapan hidup kita sudah hilang. Akan tetapi, marilah kita mempercayai kasih dan kesetiaan daripada Tuhan. Kasih yang dimiliki oleh Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang ada. Kesetiaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, sekalipun dengan pelanggaran kita, saudara. Dan itu Tuhan lakukan setiap pagi. Rahmat, kasih, dan kesetiaan Tuhan itu selalu baru. Bicara tentang baru adalah satu hal yang luar biasa. Kualitas kasih dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah diragukan lagi. Itulah sebabnya, meskipun kita mungkin dalam penderitaan, kita tidak berkesimpulan bahwa itu adalah penghukuman Tuhan. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk membuktikan kasih dan kesetiaannya bagi kita, dengan tujuan agar supaya kita hidup mengandalkan Tuhan, menaruhkan harapan-harapan hidup kita, sebab bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami percaya kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. Engkau memberikan kualitas-kualitas pengharapan yang terbaik bagi kami, di mana semuanya itu sanggup mengatasi dalam kesakitan kami, baik secara tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya ketika kami mempercayai kasih dan kesetiaan-Mu, kami terima kesembuhan. Dalam kelemahan kami terima kekuatan. Dalam permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kami atasi, ada kekuatan kasih dan kesetiaan Tuhan yang mendampingi kami hingga kami meraih kemenangan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berikan kami kemampuan oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan. Kami boleh menjadi umat yang teguh karena kami memiliki kasih dan kesetiaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap bersemangat sebab kita percaya Allah selalu menyertai hidup kita. Sampai berjumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.